Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukia an Abi Bakrin. Bismillahirrahmanirrahim. Bukia diceritakan anak Abi Bakar al-Ismaili bisnadihi dan sanadnya an Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ana Usman bin Affan itu karena ada seorang Utsman tidak sifat kataran sifati indah di sisi Utsman kalau anda neraka kami pun tidak ada sebuah Utsman itu yang begini malahnya sebuah Utsman wa idza sifat al-sifati wa al-kiamat lam yakun tidak ada sebuah Utsman itu yang begini wa idza sifat al-sifati wa al-qabr kuburan karena ada sebuah Utsman itu yang begini malahnya sebuah Utsman wakilah dikatakan lahu kepada Utsman maiku apa hada utawi ini ya Amirul Mukminin. Faqala berkata sapa Utsman ini sungguhnya ingsun idza kuntu telah ada sapa ingsun finari dalam neraka kuntu ada sapa ingsun iku ma'an nasi bersama manusia wa idza kuntu tatkala ada sapa ingsun fil kiamat ing dalam hari kiamat kuntu maka ada sapa ingsun iku ma'an nasi bersama manusia wa idza kuntu tatkala ada sapa ingsun fil qabri ing dalam kuburan kuntu ada sapa ingsun iku wahidan sendiri lam yakun tidak ada ma'i bersamaku sapa ahadun seorang pun fil qabri ing dalam kuburan minan nasi dari manusia. Ketika Utsman bin Affan ditanya kenapa ketika disifati neraka dia tidak nangis, ketika diceritakan atau disifati diceritakan tentang kiamat beliau tidak nangis, tapi ketika diceritakan kuburan beliau nangis. Ditanya ada apa, kenapa wahai Utsman? Kalau di neraka saya bersama dengan banyak orang. Kalau saya berada di hari kiamat, maka di situ saya juga bersama dengan orang banyak. Tapi ketika saya nanti di dalam kubur, maka tidak ada satu orang pun yang akan menemani saya. Karenanya Utsman itu ketika disifatinya neraka, disifatinya kiamat, nggak nangis, biasa saja. Orang saya nanti juga bersama-sama dengan manusia. Artinya saya nanti ada temannya. Kalau saya masuk neraka, nggak mungkin saya masuk neraka sendiri, karena masih ada temannya. Kalau nanti hari kiamat, nggak mungkin saya merasakan sendiri. Semua orang juga merasakan hari kiamat. Tapi ketika di dalam kubur tidak ada satupun orang yang akan menemaniku. Itu yang membuat Utsman bin Affan menangis.
Wa inna miftahal qabri, dan sesungguhnya kuncinya kuburan iku ma Israfil beserta Israfil atau dibawa Israfil alaihissalam. Bahwa ka Israfil ku yakto membuka sapa Israfil ku ing kubur di amal kiamat di hari kiamat. Bahkan ada sapa Utsman ku yakul berkata, mantan dalam satu karat ada apa dunia sajana mencari sokongan ing dunia. فاعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس Maka barang siapa itu katakan apa dunia si jenuh penjaranya mah. Maka barang siapa katakan apa dunia itu si jenuh penjaranya mah. Karena maka ada apa kuburan itu jannatu surganya. Iku jannatu surganya. Maka barang siapa kata ada apa dunia si jenuh itu penjaranya man. Karena maka ada apa kuburan itu jannatu surganya man. Dan barang siapa kata ada apa dunia iku jannatu surganya mah. Karena maka ada apa kubur iku mah bersungguh penjaranya mah. Dan barang siapa kata ada apa hayat dunia kehidupan dunia iku qayyada menjadi talinya. Fa'inal mauta maka sesungguhnya kematian itu itraku melepaskannya. Dan barang siapa taroka meninggalkan sapa mana sibau yang bagiannya di dunia istaghfar maka memenuhi hu iman istaghfar maka memenuhi iman istaghfar maka memenuhi apa nasib hu iman fituba ing dalam akhirat. Bakalan ada pihak puluh berkata sapa Utsman khairun nasi utai sebaik-baik manusia ikuman orang apa yang meninggalkan sapa dunia qabla an tatraka sebelum kita meninggalkan apa dunia iman wa ardo dan juga sapa rabbu Tuhannya mah qabla ayyul kau sebelum kita bertemu sapa Allahu iman wa amar meramaikan Qobrau sopaman wa amar meramaikan sopaman qobrau yang kuburannya man qobra itu pula sebelum itu memasukkan qobra ayyud kholah sebelum wa amar meramaikan sopaman qobrau yang kuburannya qobra itu kholah sebelum itu dimasukkan sopaman itu kholah qobra itu kholah sebelum itu dimasukkan sopaman ku ing kubur. Karena di kuburan itu sendiri tidak ada orang yang menemani, maka Utsman bin Affan menyampaikan sebelum kita dimasukkan di dalam kuburan, maka ramaikanlah kuburan kita dengan amal-amal baik kita. Siapa yang menemani kita di dalam kubur nanti adalah amal-amal baik kita. Fukia diceritakan ada Hasan al-Bisri, karena sungguhnya Hasan bukan ada sebuah Hasan ikut jalisan orang yang duduk ala babi dari depan pintu rumahnya Hasan. Tiba-tiba marah berlewat bihi
di depan Hasan apa jenazah dan jenazah apa jenazah tu rajulin jenazah orang laki-laki wa khalafa mengiringiha jenazah sapa unasun beberapa manusia wa tahkal jenazah tidak dibawanya jenazah wa tahkal jenazah utawi dibawanya jenazah iku bintun saghirah anak kecil Sa'iyah yang berjalan Kodat nakodat sungguh terurai apa sya'ru rosiha rambut kepalanya bintu soghir waya utai bintu soghir kutabiki menangis apa bintu soghir Kala berkata sapa rawi faqama berdiri sapa al-Hasan Hasan tetapi ada mengikuti sapa Hasan al-janazah yang jenazah Fakulat berkata sapa al-bintu anak putrinya ya abati wahai ayahku lima yastakbar tidak pernah menghadapi di ingsun lam yastakbar tidak pernah menghadapi di ingsun apa yaumun hari mislu yaumi seperti hari ini mislu yaumi hada seperti hariku ini fi umri yang dalam umurku Kala berkata sebuah Hasan binti kepada anak putri lam yastakbir tidak pernah menghadapi dia bika untuk bapakmu apa mislu hadal yaumi seperti hari ini Kala berkata sebuah Rabi fasolah sholat sebuah al-Hasan ala janazati untuk jenazah warajaan kembali sebuah Hasan Kala makan maka kala ada Sapa Hasan minum wudu'i dari waktu pagi Sholat Sapa al-Hasan Hasan Al-Ghadawati untuk pagi harinya Waktu ada terbit apa syamsu matahari Wajalasa dan duduk Sapa Hasan ala babi dari di depan pintu rumahnya Hasan Istiba-tiba wa utai Hasan Iqra'a melihat Sapa Hasan tilkal binti itu anak perempuan Tapi yang menangis sapa al-bintu Tapi yang menangis sapa al-bintu Kata zaku dan pergi sapa al-bintu Ila qabri abiha berkuburan ayahnya Zairatan hari ziarah Lahu kepada ayahnya Lahu kepada abidu Lahu kepada abun Qala berkata sapa Hasan Inna hadhal binti Sesungguhnya ini anak perempuan Iku hakimat ahli hikmah Anda mengiringi mengikuti sapa saya ing binti asal mungkin saja katakan lama yang tak berkata sapa binti bi kalimat dan kelawan kalimat tanpa yang manfaati apa kalimatnya ingsun Kala berkata sapa Hasan sapa Rabi Kala berkata sapa Rabi fataba mengikuti ing al-bintu sapa Hasan Kalau balagot maka tatkala sampai sapa al-bintu ila qabri abiha di kuburan ayahnya ikhtafa ngumpat sapa Hasan anak ainiha dari matanya al-bintu tata syaukaten di bawah pohon yang banyak durinya di bawah pohon yang banyak durinya Ola berkata Sapa Hasan fa'ana qad merakul Sapa al-bintu anak putri Qabra abiha yang kuburan bapaknya Waktu ada meletakkan Sapa al-bintu khuddaha yang pipinya Alat turabi di atas tanah atau di atas apa itu dekat tanah tebu ya Waya utawi bintun ikut aku berkata sapa bintun ya abati wahai bapakku kaifa bagaimana kita bermalam sapa engkau fi dzulmatil qabri dalam gelapnya kuburan wahid dan hal sendiri bila sirojin kelawan tanpa lampu walamu disin dan tanpa teman ya abadi wahai bapakku asraftu menerangi sapa ingsun laka kepadamu lailata awalin di malam pertama amsi hari kemarin faman maka siapa asroha yang menerangi laka kepadamu al-balihata di malam ya abadi wahai bapakku
Iftarostu memakaikan alas sapa saya laka kepadamu lailata awwalil amsi di malam pertama kemarin. Bagaimana siapa iftarosha memberi alas laka kepadamu al-barihata di malam tadi. Ya abati wahai anakku, uhomastu memijat sapa saya laka kepadamu yadaika yang kedua tanganmu warijlaika kedua kakimu lailata awwali ams di malam pertama kemarin. Bagaimana siapa azza al-ghamara memijat sapa maka engkau al-barihata ing tadi malam. Ya abadi wahai bapakku, sapa itu memberi minum sapa saya ka engkau lailata awali amsi di malam kemarin, di malam pertama kemarin. Bagaimana siapa sapa memberi minum sapa maka engkau al-barihata tadi malam. Ya abadi wahai bapakku, kalau betul membolak-balikkan sapa saya ka engkau menjanibin satu arah ke arah yang lain. Ya abadi kalau betul membolak-balikkan sapa saya ka engkau menjanibin dari arah ke arah yang lain. Ila janibin satu arah ke arah yang lain. Lailata awali amsi di malam pertama kemarin. Bagaimana siapa kolaba membolak-balikkan sapa maka engkau al-barihata di malam tadi malam. Ya abadi wahai bapakku, satarku menutupi sapa saya aka ing anggota tubuhmu alladzi tajarodat yang telanjang apa atau lailata awali amsi di malam kemarin. Faman dan siapa satara menutupi sapa man ka engkau al-barihata di tadi malam al-barihata tadi malam. Ya abadi ta'amadu memperhatikan sapa saya fi wajhika ing dalam wajahmu pada wajahmu. Ta'amadu memperhatikan sapa saya fi wajhika pada wajahmu lailata awwali amsi di malam kemarin. Kaman siapa ta'amala memperhatikan sapa man fi wajhika di wajahmu al-barihata tadi malam. Ya abadi wahai bapakku, nadaita memanggil-manggil sapa engkau na ing saya lailata awali amsi di malam kemarin. Fa'ajibna dan menjawab sapa saya ka engkau. Faman dan siapa ta'uta memanggil-manggil sapa engkau al-barihata tadi malam. Faman dan siapa ajaba yang menjawab sapa maka engkau. Ya abadi wahai bapakku, amtu memberi makan sapa saya ka engkau lailata awali amsi di malam kemarin. Ketika ingin sapa engkau atau amain makan. Fahal ishtahaita apakah kepingin sapa engkau atau amain makan al-barihata tadi malam. Waman dan orang siapa orang atama memberi makan sapa man ka engkau al-barihata. Ya abadi wahai bapakku, kuntu ada sapa saya iku atbahu memasak sapa saya laka untukmu alwana to'ami ing macam-macam makanan. Bagaimana dan siapa bahwa memasakkan sapa man laka kepadamu al-barihata. Kalau saja artinya barihata wakil satu yang paling atas diartikan. Kala berkata sapa Hasan al-Bisri, Fabaka menangis sapa al-Hasan. Kala berkata sapa rawi, Fabaka menangis sapa Hasan. Fazhara dan menampakkan sapa Hasan nafsahu ing dirinya Hasan alaiha kepada al-binti. Fatakarraba dan mendekat sapa Hasan ing al-binti. Faqala berkata sapa Hasan, ya bunayya wahai anakku, la taquli jangan berkata sapa engkau hadhil asya'a seperti itu. Walakin akan tetapi yang kuli berkata sapa engkau wajahna menghadap sapa kita sapa ingsun maka engkau ila kiblatin ke kiblat menghadapkan wajahna menghadapkan sapa kita
ka engkau ila kiblatin ke kiblat. Apa kita apakah menghadap kiblat sapa engkau kadzalika seperti apa bakti apakah tetap sapa engkau kadzalika menghadap kiblat. Am hawalta atau berubah sapa engkau ila ghariha ke selain kiblat. Ya abati wahai bapakku kafannaka mengkafani sapa kita ka engkau bi ahsanil akfan lawan kafan yang terbagus, bi ahsanil akfani lawan kafan-kafan yang paling baik. Apa bagi kita apakah tetap sapa engkau amhusiat atau dicopot opo akfan angka darimu. Ya abadi wahai bapak wadokna meletakkan sapa kita ka engkau fil qabri dalam kuburan wa anta utawa engkau iku sahihul badani sehat badanmu bagus badanmu. Apa kita apakah tetap sapa engkau kadzalika seperti sahihul badani. Am akala atau meminum ka engkau apa adidani beberapa belatung. Wakuli berkata sapa engkau ya abati wahai bapakku innal ulama asungnya para orang yang alim iku yaquluna berkata sapa ulama is'alu ditanya sapa abdu hamba anil iman tentang iman. Kami kemudian sebagian dari mereka iku man orang yujibu yang menjawab sapa man. Kami dengan itu sebagian dari mereka man orang yuhramu dil halangi sapa man. Ajabta apakah menjawab sapa engkau antaya engkau anil iman tentang iman au hurimta atau dihalangi sapa engkau minal jawab dari menjawab. Ya abadi wahai bapakku innal ulama sesungguhnya ulama iku yaquluna berkata sapa ulama yusiudi dilebarkan apal kuburan ala badi yang dari sebagian mereka wayudaljiku dan disempitkan apa kubur ala ba'di dengan sebagian mereka atau apakah sempit alaika qabri atau apakah sempit alaika bagimu apa al-qabru kuburan ambasa atau luas apa kubur. Ya abati wahai bapakku innal ulama asungnya ulama iku yaquluna berkata sapa ulama yubaddalu digantikan sapa ba'dun sebagian mereka biakfanin dengan beberapa kafan minal jannati dari surga ba'dum dan sebagian mereka biakfanin dengan beberapa kafan minan nari dari neraka. Abu tilat apakah diganti laka bagimu abu tilat apakah diganti apa akfan laka bagimu minan nari dari neraka ataukah minal jannati dari surga. Ya abadi wahai bapakku inna ulama asungnya ulama iku yaquluna berkata sapa ulama al-qabru utai kuburan iku rawdatun taman min riyadil jinan dari beberapa taman surga am hafratun atau jurang-jurang menenironi dari neraka. Ya abadi wahai bapakku innal ulama asungnya para alim iku yaquluna berkata sapa ulama al-qabru utai kuburan iku yu'aniku memeluk apa kubur ba'dhum ing sebagian mereka kalwalidi seperti ayahnya asyafiqati yang memberikan kasih sayang wa yabghadu dan marah apa kubur wa yasibu dan menghimpit apa kubur ba'dhum ing sebagian mereka hatta tahtalito sehingga bercampur apa adla'uhum tulang-tulang mereka. A'aniku apakah memeluk kain ko apa al-qabru kuburan am abghad atau marah apa kubur kain ko. Ya abadi wahai bapakku inna ulama sungguhnya para ulama iku yaquluna berkata sapa ulama kuluman utai tiap-tiap orang udia yang diletakkan sokoman berkobri dalam kuburan yang damu akan menyesal sokoman iltaqaya
At-taqiyu orang yang takwa. Anau sesungguhnya at-taqiyu ikulam yuksir tidak memperbanyak sapa man al-hasanati ing beberapa kebaikan wal ma'asi utawi orang yang maksiat. Salah. At-taqiyu utai orang yang takwa. Anasuni at-taqiyu lima yaksir. Kenapa memperbanyak sapa at-taqiyu? Bukanlah lima yaksir, kenapa memperbanyak sapa at-taqiyu al-hasanati ing kebaikan wal asir utawi orang yang maksiat lima takaba. Kenapa melakukan sapa asih sayiati ing beberapa kejelekan. Fanadimta apakah menyesal sapa engkau antaya engkau ala sayyi'atika ing atase kesalahanmu atau ala qillati hasanatika karena sedikitnya kebaikanmu. Ya abati wahai bapakku, kuntu ada sapa saya iku idana itu ketika memanggil sapa saya ka engkau ajabta apakah menjawab sapa engkau ni saya. Waktu lama dan telah lama tunadi memanggil-manggil sapa saya ka engkau ala rosikobrika di atas kepala kuburanmu. Fakaifa bagaimana la asma'u tidak mendengarkan sapa saya sautaka ing suaramu. Ya abadi wahai bapakku, kita kenapa pergi sapa engkau waibatan kelan pergian lantal kau yang tidak akan bertemu nih sapa engkau lantal kau yang tidak akan bertemu sapa engkau nih ingsun ila yaumil kiamat sampai hari kiamat. Allahumma ya Allah la tahrimna jangan menghalangi sapa engkau ing kita liqa'au ing bertemu ayah yaman kiamat di hari kiamat. Faqalat berkata sapa bintu ya Hasan wahai Hasan ma'ahsana betapa indahnya ma'ahsana tanau wasta betapa indahnya seruanmu. Ma'ahsana tanau wasta betapa indahnya seruanmu ala abi kepada ayahku. Wa ma'ahsana wa'alta betapa indahnya nasihatmu ni ing saya. Wanabata mengingatkan sapa engkau ni ing saya anu matil wafirina dari tidurnya orang-orang yang lain lalai. Anu matil wafirina dari tidurnya orang-orang yang lalai. Suma rojaat kemudian kembali sapa bintu ma'al Hasan beserta Hasan bahagiatan hari menangis. Ini menceritakan tentang surga dan dunia. Ketika orang baik itu meninggal, ya, surga menyambutnya dengan ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau orang-orang yang jelek itu berarti nggak mungkin ya. Kalau orang mukmin dikubur, hadis kemarin itu, wadatu final abdul mu'minu qala lahu qabru marhaban wa ahlan wa sahlan. Jika yang dikubur itu adalah orang-orang mukmin, maka kuburan itu menyambutnya dengan ucapan ahlan wa sahlan marhaban, selamat datang ahlan wa sahlan. Tapi ketika yang dikubur itu adalah orang kafir, dia berkata la ahlan la sahlan. Jadi kebalikannya. Kata kuburan, saya itu sekarang yang mempunyai hak itu saya itu diberi kekuasaan oleh Allah pada hari ini. Kamu telah kembali, ya, kamu telah kembali kepadaku. Semua orang
dia akan kembali ke tanah. Dia diciptakan dari tanah dan dia akan kembali ke dalam tanah. Sama-sama makhluknya. Tanah itu juga makhluk, manusia juga makhluk. Sehingga seringkali yang saya sampaikan konsep ar-rahimuna yarhamumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi kalau kamu mencintai makhluk apapun bentuknya makhluk, kamu akan dicintainya. Dan jangan kita melukai bumi dengan kesombongan kita. Jangan kita melukai bumi dengan keserakahan kita, karena nanti kita akan kembali masuk ke dalam bumi. Dan di dalam bumi ini seperti apa yang disampaikan Utsman bin Affan, tidak ada satupun orang yang mau membersamai kita. Ya, siapa ada orang, ada sayembara, saya kalau mati barang siapa yang mau ikut saya kasih uang 1 miliar. Kira-kira ada yang mau? Siapa saja orang yang nanti saya mati ada yang menemani saya dalam kubur. Kira-kira ada yang mau? Nggak ada. Ulah aku nang di kuburan, mangan sego cek enak, turu nang ngene omahe sik nikmat. Kok meneng-meneng kok turu dipendem nek jero kubur. Itu membuktikan bahwasanya begitu menakutkannya ruang kecil tanpa ada udara. Tempat kita nanti itu kan hanya sepanjang badan kita, selebar tubuh kita. Ya sempit sekian, tanpa ada lampu, tanpa ada yang menemani, ditutupin lagi dengan tanah. Ya kita akan kembalinya ke tanah. Nah saya sering bilang ke kalian, cintai itu bumi, cintai tanah. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan melukai tanah dengan keserakahanmu. Jangan melukai tanah dengan kesombonganmu. Nanti balik menungso itu ya, nah jero tanah. Gak ada yang mau balik. Walaupun itu ibumu. Ibu kalau saya mati nanti ibu ikut saya ya omong lah kok. Ya gak ada orang hidup dimasukin di tanah, itu kan gak ada. Ya, ini ada cerita bagaimana Hasan al-Bisri, ya, dia sedang duduk di depan rumahnya. Tiba-tiba ada jenazah lewat. Jenazah seorang laki-laki yang di belakangnya, yang mengiringinya itu banyak manusia, dan di bawah jenazah itu ada anak perempuan yang menangis, yang rambutnya double lah kalau bahasa Jawa itu, rambutnya terurai begitu ya. Kemudian berdirilah Hasan ikut mengantarkan itu ke makom dengan melihat anak kecil yang sedang menangis. Nah, di situ anak kecil, perempuan kecil itu berkata, ya abati lima yastaqbal, saya tidak pernah menghadapi hari ini. Saya tuh sepanjang umur saya tidak pernah menghadapi kesusahan yang seperti ini. Kesusahan anak itu adalah ketika ditinggal ayahnya. Di sini tidak diceritakan ibunya, apakah ibunya sudah wafat dulu atau seperti apa. Tapi cerita tadi itu tidak menceritakan sosok seorang ibu sama sekali. Dengan menangis dia merintih, ditinggal saya yang dia sayangi gitu. Kemudian pulang setelah dikubur pulang, itu pun juga Hasan al-Basri setelah sholat jenazah pulang. Lah besoknya pagi-paginya setelah sholat subuh gitu ya, dia melihat si putri tadi itu berjalan di depan rumahnya menuju ke kuburan ayahnya. Diikutilah oleh Hasan al-Basri, tapi ngumpet dia, ngikutinya tidak kelihatan si anak itu. Sampai ketika di kuburan itu dia ngumpet di balik pohon yang berduri sambil mendengarkan apa yang dilakukan oleh, kepo lah, apa sih yang dilakukan si anak gitu, bahasa kalian tuh kepo ngapain si anak ini ke kuburan dia. Nyampe kuburan dia menangis, dia memeluk pusara orang tuanya,
dia meletakkan pipinya di dalam tanah, di atas tanah itu sambil dia bercerita gitu ya, dia berkomunikasi dengan ayahnya. Salah satunya, ayah kemarin tuh kamu di rumah gitu ya, masih punya listrik, ada lampu lah, bukan listrik, ada yang menerangimu. Hari ini siapa yang menerangi kuburanmu gitu kan. Kemarin saya iftaros tuh, saya kemarin memberikan alas untuk kamu tidur. Sekarang siapa yang memberi alas itu? Bapakku. Kuburan itu gelap sekali. Siapa yang menerangimu? Jadi dia komunikasi dengan ayahnya. Aku kemarin masih bisa memberimu minum, tapi siapa yang memberi minummu hari ini gitu ya. Kemarin kamu masih memanggil, aku bisa menjawab. Sekarang siapa yang memanggil dan siapa yang menjawab panggilanmu? Kemarin saya masih ngasih makan kamu, masih menyuapin kamu. Sekarang siapa yang memberimu makan? Jadi dia berkomunikasi dengan ayahnya dia. Kemarin aku menyelimutimu, aku kemarin memijitimu. Sekarang siapa yang mijitin? Jadi dia tuh berkata dengan ayahnya yang sudah di dalam kuburan, seakan-akan berbicara begitu saja dengan ayahnya. Dia nggak bisa jawab, mau ayah mati, nggak bisa jawab dia. Tapi dia meluapkan semua kesedihannya. Bayangan dia di dalam makam, di dalam kuburan itu rumah yang tidak diinginkan oleh semua orang dia. Dan orang itu ketika masuk kuburan dia akan ada penyesalan di dalamnya. Penyesalannya satu, kenapa saya ketika di dunia, kenapa saya ketika hidup saya tidak melakukan kebaikan. Penyesalannya, kenapa saya dulu jadi orang yang tidak taat kepada Allah. Kenapa saya itu penyesalannya di situ. Apakah penyesalan itu bisa dia tebus? Tidak. Ya penyesalan, ya salah. Nah, menangislah siapa ini namanya, si Hasan Al-Basri itu ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak putri itu. Saya kemarin memasak untukmu kemarin. Berarti kan ceritanya ini waktu dia belum mati kan. Tapi tadi malam siapa yang memasakkanmu? Begitu mau mati, tak doyan banget, tak doyan mau bisa. Ya, tapi itu kan rasa sedih. Mungkin kita juga ketika ditinggal ayah kita atau ibu kita, itu pertanyaan itu pasti ada. Ibu kamu sendiri di dalam kubur, kamu tidak ada yang menerang, itu pasti itu. Tapi kalau orang yang santri, dia ngaji, dia akan tahu bahwasanya lampunya kuburan itu ya lagi Allah. Maka dia tidak akan bertanya, ibuku kau sendirian dalam kegelapan. Nah, karena dia sudah tahu hadisnya. Dia tahu kitabnya bahwasanya walaupun di kuburan itu kalau orang baik, maka kuburan yang sepertinya sempit dan gelap itu menjadi surga bagi dia yang beramal baik. Tapi bagi orang yang dia tidak mukmin, ya kuburan itu ya sempit, ya gelap, ya banyak ulatnya, ya banyak menggodanya, ya itu real betul kan. Sebagaimana yang keterangan kemarin itu kan, ternyata sahabat siapa yang lihat malaikat itu harus sedih? Siapa? Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kapan hari sebelumnya? Loh, apalagi kita kan melihat sosok malaikat penjaga, bukan penjaga neraka, roket aktif, kemudian siapa lagi, Mukar dan Nakir. Itu aja udah bahasa kita harus keceret-ceret dulu ya, untuk malaikat itu. Lah, ketika Hasan Al-Basri meninggalkan apa yang disampaikan oleh anak, dia nangis. Akhirnya dia menghampiri si putri itu. Kata Hasan Al-Basri gini, kamu gak usah bertanya begitu kepada bapakmu, tanyanya begini harusnya, gitu kan. Diajarin tuh. Kan kemarin bapak ketika dimasukkan ke kuburan itu dihadapkan kiblat. Apakah sekarang tetap menghadap kiblat atau sudah berubah? Kalau sudah berubah kan berarti setelah disiksa, begitu kan? Jadi dia arahnya sudah berbeda, tidak sesuai dengan yang
yang awal dikubur. Harusnya kamu nanya ke abah ayahmu begini, ayah itu kemarin dikafani dengan sebaik-baiknya kafan. Apakah kafan itu berubah? Atau apakah kafan itu sudah digantikan kafan dari surga atau digantikan kafan dari neraka? Nah, yang ditanyakan itu kata Hasan. Kemudian menyampaikan lagi ke anaknya, ke si anak kecil itu, kemarin bapak kan dikubur jasadnya utuh. Apakah sekarang masih utuh atau sudah dimakan oleh belatung? Jadi jangan ditanyakan makan, atau minum gitu kan, apa alas, apalagi lampu itu. Tanya ke ayah seperti itu, seperti tadi ini. Dan kuburan itu bisa menjadi sempit, bisa menjadi luas. Apakah kuburan bapak itu termasuk kuburan yang luas atau kuburan yang sempit? Kalau kuburan luas berarti dia orang mukmin, orang baik. Tapi kalau kuburan itu udah sempit, menjadi sempit, ya. Kalau kuburan itu kan sempit. Kalau orangnya jelek, orang yang tidak beriman, maka kuburan itu menjadi sempit. Sempitnya kuburan ini menjadikan tubuh manusia yang di dalam kubur tadi itu dia kemet dan tulang-tulangnya berantakan. Tidak dalam hitungan hari, jam. Kalau orang yang dia mati dalam keadaan kafir, orang yang mati dalam keadaan tanpa iman, itu nggak nunggu lusa. Begitu orang-orang yang sudah mengkubur pergi, ya sudah dihajar itu, direbut-rebutan oleh siapa? Oleh dan apa itu? Ulat-ulat itu langsung dikeroyok. Ayo kita makan ini jasadnya, kita pesta. Hari ini kita pesta. Ada orang mati yang dia tidak punya iman, serbu, langsung kayak piranha itu loh. Kayak ikan piranha itu kan kalau dia makan ikan lain itu kan tidak ada hitungan menit, detik, langsung entek garet tulang itu. Membayangkan orang meninggal ketika dia tidak dalam keimanan, dan begitu ada orang mati nih, ayo kita serbu, makan besar kita, langsung ribuan set itu belatung, ribuan belatung langsung nyerbu. Dalam hitungan detik langsung jasadnya tinggal belulang. Ya itu yang disuruh tanyakan. Kemudian tanyakan juga kuburan itu raudhah min riyadil jannah. Jadi kuburan itu adalah surga dari taman surga, taman dari surga. Apakah kuburan ayahmu itu termasuk taman surga atau jurang-jurang neraka? Ingat kemarin kita ngaji bahwasanya di dalam neraka itu ada berapa? Ada 7.000. 7.000 apa? Ada 7.000 gunung. Di dalam gunung itu ada 70.000 lembah. Di dalam itu ada 70.000 membayangkan kita. Tapi saya kemarin ngajinya nggak ini, ngajinya nggak beneran, beneran sih ngajinya. Tapi saya tidak menjelaskan. Saya itu kan ini nak, kamu tuh diajarin untuk disiplin. Saya kemarin itu dari pagi saya ada urusan di bank, urusan sekolah di bank, dan lanjutnya lamanya minta ampun. Saya dipanggil itu jam 1 lebih kurang dikit. Itu saya udah bubuk apa itu sampai ke sepuluh juga saya pikiran saya tuh ngaji. Aku nunggu lah pikiran saya tuh kamu nunggu saya, kelamaan nunggu kesian. Jam 1 lebih 15 saya nyampe. Saya pikir penuh nih anak udah nunggu itu. Tahu lah jadwalnya jam sekian terus mari ke rumah mari. Kakak berganti kelambi, ya baju yang kemarin saya pakai itu kan masuk ke kamar mandi langsung wudhu. Ternyata kan di sini ada berapa orang saja ternyata. Itu yang kemudian saya ini anak-anak gimana ya? Kamu mau jadi apapun nak,
nanti ketika kamu punya modal disiplin, kamu akan diorangkan orang. Modal itu bukan modal pintar, modal disiplin dan tanggung jawab. Ini yang saya ingin tuh contohkan ke kamu. Kalau saya bilang jam sekian di jam sekian, saya tuh konsisten orangnya. Setelah ini tuh waktu itu bagi saya sangat berharga. Ya bukan ini. Ya kalau kamu pakai pasal ini bisa pakai pasal kita itu ya gak mari. Ya memang begitu di pesantren itu ya begitu. Mau pakai pasal apaan tuh ya bagaimana kita ngatur waktunya. Kalau saya bukan orang pesantren, saya mungkin oh iya ya. Tapi kan saya orang pesantren 8 tahun saya nyantri. Pasal-pasal yang menjadikan kelemahan santri itu enggak, bagi saya sudah enggak masuk. Gak bisa. Jadi apa yang menggerakkan itu siapa? Dirimu sendiri. Mau beli sepanjang 10 jam, mau ini terus. Kalau kamu tidak menggerakkan hatimu itu tidak akan bisa. Itu yang makanya kalau ngaji itu saya kan mau tidak tangan paling mendireng ya sampai pukul ini. Ya tapi capekmu itu dinilai ibadah oleh Allah. Mudah-mudahan asal kamu nggak butuh aja kemarin. Subuh ini ingat sih subuh ini ya subuh ini ya biar pekelmu nggak ada nilai ibadah. Mau ngaji subuh ini mau ngantuk biar tidur nggak apa-apa. Mau jenis ngantuk remoto. Tapi niatnya cari ilmu, bukan kemudian niat tidur. Daripada tidur di kamar di materi mendingan tidur di sana aja ya, itu kan niatnya beda. Ini yang paling penting itu sehingga jadilah orang tuh pribadi yang disiplin waktu, kemudian tanggung jawab. Itu saya lagi ngajarin ke kamu, tapi belum hasil ya uangnya. Nah mudah-mudahan nanti ketika keluar, kalau kesini di sini mungkin ya masih nanti ketika keluar sudah mudah-mudahan terbiasa dengan pola hidup yang disiplin dan tanggung jawab. Ternyata kalau kita ngaji kitab ini kan semuanya disiplin, tanggung jawab. Kamu mau mendapatkan apa tergantung apa yang kamu lakukan, begitu kan? Di kitabnya kan gitu. Sedekah, berbuat baik. Kemarin Ali dia melihat Siti Fatimah menyulam. Sulamnya itu dibeli oleh Salman Al-Farisi seharga 6 dirham. Mau membeli makanan untuk putrinya Hasan Hussein, ternyata ada seorang laki-laki yang meminjam uangnya itu. Diberikan oleh Ali ke orang tadi itu. Pulang nggak bawa apa-apa, ditanya oleh Fatimah. Padahal Fatimah sudah sekuat tenaga dia membuat sulaman supaya dibuat dimakan anak dan namanya keluarganya. Begitu pulang ditanya, kok tanganmu kosong? Sofrol ada ini. Iya, tadi ada laki-laki yang minjam uang, katanya untuk Allah begitu. Ya saya waktu saya sepakat. Kemudian Ali keluar, ada seorang laki-laki yang dia menjual ontaknya dengan harga 1 dirham. Dia bilang, enggak, saya punya uang saya sekian. Orang tadi aja punya 6 dirham dipinjam, saya mau beli ontak 100 dirham. Uang dari mana? Kata laki-laki itu, udah nggak apa-apa, bawa aja, bayar belakangan. Nah, kalau bayar belakangan saya mau. Nah dibawalah ontak. Ternyata di jalan ketemu lagi orang laki-laki lain. Ali, apakah kamu akan menjual itu unta itu? Iya, katanya. Dengan harga berapa? 300 dirham. Oh iya, saya bayar kontak 300 dirham. Ya, paham kamu ya yang saya ceritakan? Tadi 6 dirham hilang, bukan hilang, dipinjam oleh orang. Kemudian dia ketemu dengan orang Badui, disuruh beli ontaknya dengan harga 100 dirham, tapi bayarnya belakangan. Berarti Ali ini sudah bayar belum ontaknya yang pertama dari orang yang pertama tadi? Belum. Tapi Ali sudah mendapatkan uang 300 dirham.
Unta yang pertama dia beli harganya berapa? 100, berarti masih ada uang 200. Kemudian menangis Fatimah gitu ya, atas kejadian itu. Kemudian Ali bertemu dengan Rasulullah. Wahai Ali, tahukah kamu siapa orang tadi itu? Yang pertama adalah Jibril, orang yang pertama, orang yang kedua adalah Mikail. Itu loh, orang tuh kalau berbuat baik akan ada kebaikan yang kembali kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Jadi berbuat baiklah, jangan berbuat baik pada orang lain dah. Berbuat baik pada dirimu sendiri. Bagaimana caranya? Waktunya jamaah dan wudhu, waktunya ngaji dan berangkat, waktunya sekolah dan berangkat sekolah, waktunya pulang sekolah dan pulang sekolah. Itu kamu berbuat baik pada dirimu. Jadi jangan sibuk dengan berbuat baik pada orang lain. Kamu mengutamakan orang lain, tapi dirimu kayak lilin. Lilin itu kan dia menyinari orang lain sekelilingnya, tapi dirinya terbakar. Jangan jadi orang kayak lilin. Jadilah penerang untuk dirimu sendiri. Caranya apa? Ayo tepat waktu, konsisten, disiplin, tanggung jawab, supaya cita-cita kita yang kita dapatkan ngaji itu sampai nanti ketika Ramadan selesai menjadi sebuah hikmah. Kita nih dapat ilmu dari pelajaran ngaji kita, ada hikmah di situ. Akhirnya merubah sikap kita yang tadinya tidak punya tanggung jawab jadi tanggung jawab, yang tidak mencintai dirinya akhirnya mencintai dirinya. Kamu ngaji itu dalam rangka mencintai dirimu, bukan ayahmu, bukan siapa, bukan saya, bukan ibumu. Ngaji itu kamu mencintai dirimu. Jamaah itu mencintai dirimu. Kok bisa Bu? Iya mendapat 1/27 kan pahalanya kamu yang ngepek. Dan yang di hadis kita hari ini kita menyiapkan lah. Ketika kita hidup, kita siapkan di rumah kita nantinya. Apa rumah kita? Kuburan kita dengan ornamen yang indah. Nanti kuburan saya akan saya kasih lampu yang cakep, yang indah, lampu yang mahal. Ya, lampu yang mahal ya dari amalmu. Nanti ketika di kuburan yang katanya orang gelap, oh saya kasih di situ orang yang cantik. Saya hias kuburanku. Itu kapan ya? Sekarang. Nggak nunggu mati itu kita tinggal menikmati. Itu kan begitu yang di kitab ini kan. Ya, paham nggak kamu? Hah? Iya kan? Nih, di sini. Jadi kita menghias, menghidupi ini. Wa adzarabahu qabla ayyalqahu wa amara qabrahu qabla ayyadkhula wa amara qabrahu qabla ayyadkhilahu. Ramaikanlah kuburanmu sebelum kamu dimasukkan di dalam kuburan. Berarti ketika kita hidup, kita sudah meramaikan kuburan itu. Orang kok berpikir di kuburan itu sepi, nggak ada orang, ada yang nemani enggak? Banyak yang menemani, bidadari nanti menemani kita. Tapi kapan itu disiapkan? Ya sebelum kita masuk dalam kubur. Artinya ketika masih hidup. Ngajimu itu menjadi penerangmu nantinya. Ilmumu menjadi penerangmu. Jangkahmu, langkahmu untuk belajar, untuk ibadah menjadi penerangmu. Ini kan sudah ada di Tadabur Hidayah ini. Ingatkan rumah kita. Kalau rumah kita seperti ini, rumah saya sebagus apapun rumah saya akan saya tinggalkan. Mati gak bawa. Sebagus apapun mobil yang saya naiki, mati tidak akan saya bawa. Bahkan saya tidak mungkin mobil saya itu mengangkut jenazah saya, nggak mungkin. Kalaupun saya nanti wafat, ya pasti harus wafat ya. Pasti yang disiapkan adalah mobil ambulan. Orang mungkin tempat mobil dewi. Nah khusus jenazah ambulan. Tidak ada yang kita bawa, mobil yang bagus, rumah yang bagus. Nah, ini yang paling penting, dari sekarang kita mulai menghias rumah idaman kita. Rumah idaman kita nanti adalah mana? Kuburan. Mudah-mudahan kafan-kafan kita yang dibalutkan oleh orang-orang yang hidup nanti
diganti oleh kapan-kapan dari surga. Allah alam bisawab. Rabbi faghfir